pagi, rekan-rekan, ibu, bapak, atau dosen yang melihat video ini. Izin memperkenalkan, nama saya Nurul Makfiroh dari kampus ITSK Supraon Malang dengan NIM 24102051. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya dan teman-teman saya buat dengan tema siakat. Nah, untuk namanya sendiri itu Siakat Polkisma Politeknik Pakis Malang. Di sini saya akan mempresentasikan dengan fokus pada perspektif saya sebagai seorang sistem analis di proyek ini. Sebelum saya mulai, izin saya menjelaskan sedikit tentang peran saya pada proyek ini sebagai sistem analis. Tanggung jawab saya adalah melakukan analis kebutuhan sistem, merancang proses bisnis menggunakan metodologi BPMN, sequence diagram untuk menggambarkan bagaimana komponen-komponen dalam sistem berinteraksi satu sama lain. Untuk gambaran desain atau rancangan proyek siakat ini itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, sayangnya masih banyak dari desain dari Figma ini yang belum teraplikasikan ke dalam websitenya sendiri. Ya, kurang lebih seperti ini untuk desainnya. Jika benar-benar jadi, ya mungkin nanti akan ada tambahan. Nah, sebelum itu kita mungkin mulai dengan memahami mengapa kita memilih proyek siakat ini. Ya, siakat Polkisma, namanya Polkisma. Di era digital seperti sekarang kan proses administrasi akademik masih kebanyakan manual ya, sangat tidak efisien. Bayangkan untuk membuat kartu rencana studi atau KRS, mahasiswa harus datang ke kampus, mengantri, mengisi formulir manual, kemudian menunggu berhari-hari untuk proses approval. Belum lagi jika ada kesalahan input, prosesnya harus diulang dari awal. Oleh karena itu, siakat Polkisma ini dikembangkan dengan beberapa tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk mendigitalisasi seluruh proses administrasi akademik. Tujuan kedua adalah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah. Tujuan ketiga adalah menyediakan akses real-time untuk semua stakeholder, sehingga informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Untuk tujuan keempat adalah mengotomatisasi proses yang berulang seperti pembuatan KRS dan input nilai. Dan tujuan terakhir adalah meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan data akademik. Dalam proyek ini kita akan menjelaskan ke kelompok stakeholder utama. Yang pertama adalah administrator atau admin yang bertanggung jawab mengelola seluruh data master seperti data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, jadwal pelajaran, dan KRS.
Yang kedua adalah dosen yang memiliki fungsi utama untuk melakukan input nilai mahasiswa, melihat jadwal mengajar mereka, dan melihat profil pribadi mereka. Dan yang ketiga adalah mahasiswa yang dapat melihat KRS mereka, melihat KHS atau kartu hasil studi, melihat jadwal kuliah, dan mengakses data pribadi mereka. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang arsitektur yang digunakan pada proyek ini. Untuk proyek ini sendiri, saya menggunakan Laravel versi 9 sebagai backend framework-nya. Laravel dipilih karena ya sudah umum digunakan ya, dan menyediakan banyak fitur. Nah, untuk database sendiri kami menggunakan MySQL PHP admin ya. Untuk front end-nya menggunakan template engine bawaan dari Laravel, terus HTML, CSS, dan JavaScript untuk interaktivitas. Dan untuk sistem autentikasi sama custom sistem role-based itu masih menggunakan bawaan dari Laravel semua. Itu masih bawaan semua. Ini kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oh ya, untuk struktur aplikasi Siakat ini dibagi menjadi 4 modul utama. Modul pertama itu admin modul yang berfungsi sebagai manajemen master. Modul kedua itu dosen yang fokus pada input nilai dan pengenalan jadwal. Modul ketiga itu mahasiswa yang untuk mengakses KRS, KHS, sama jadwal kuliah. Dan terakhir itu autentikasi sistem yang basis role untuk memastikan setiap peran mereka. Ini kurang lebih untuk gambarannya kayak gini, teman-teman. Dari segi database sendiri ya, skemanya itu terdapat 9 entitas saling berelasi. Entitas pertama adalah user yang merupakan tabel autentikasi dengan kolom role yang bisa berisi admin, dosen, atau mahasiswa. Entitas kedua itu adalah admin ini untuk menyimpan data administrator sistem. Ketiganya adalah dosen yang menyimpan data dosen seperti NIP, nama, email, dan sebagainya. Entitas keempat adalah mahasiswa semester akhir dan lain-lainnya. Entitas kelima adalah mata kuliah yang menyimpan data mata kuliah termasuk kode mata kuliah, nama, dan SKS. Keenam adalah jadwal yang menyimpan jadwal. Ketujuh itu KRS untuk dosen. Kurang lebih seperti itu untuk mahasiswa. Dan untuk KRS. Sama ini adalah KRS yang detailnya untuk menyimpan apa yang ada di KRS. Terus terakhir itu nilai untuk menyimpan nilai setiap mahasiswa. Oh, ini masih belum diisi kayaknya. Oh ya,